Halo Mas. Hai, akhirnya aku Hai. aku udah deg-degan loh. Aku juga. Jangan sampai. Selamat siang. Teman-teman pembelajar, aku Nah, kira ada apa? Aduh. kita Akhirnya panggil kita sudah bisa gabung di sini. Senang banget ya. Assalamualaikum semuanya, Mas Sopi. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah harus sehat. Amin. Amin. Ya, ya, ya. Salam semua teman-teman di sana. Halo. Oke, oke. Mungkin sahabat pembelajar tadi ada yang belum dengar bahwa topik kita kali ini dengan narasumber yang spesial kali ini adalah tentang pandemik dan KDRT, Asik. ya kan? Kan mungkin kawan-kawan sahabat pembelajar sudah pada tahu KDRT itu adalah orang istri dipukul, anak dipukul. Oke, tapi kan kadang kan tidak tahu bahwa sebenarnya KDRT itu tidak hanya tentang terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami. Jadi kan mungkin lebih bisa kita kupas lebih dalam lagi kaitannya kan, Ya. Mbak ya. Oke, nah menurut dasar hukumnya yang bisa di-search lah di mana aja di media sosial udah banyak ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Nah, KDRT itu memang ada bentuk-bentuknya, ada yang dipukul, itu yang udah sering kita lihat dalam bentuk fisik. Jadi ada Ya, bentuk darah di tonjok dan lain-lain. Nah, yang sekarang sering terjadi adalah kekerasan yang namanya kalau dikaitkan dengan pandemi karena orang sering bertemu di rumah, sering berkumpul di rumah, otomatis ketemu sama orang yang itu-itu aja. Nah, kebetulan juga kalau misalnya di rumah itu kan biasanya orang ketemunya kalau nggak ke pasangan ya ke anak, sehingga dampak yang dirasakan itu kecuali rumah adalah tetangga ya, Mbak ya. tetangga. Oh, Asal tetangga iya. asal jangan salah rumah Jangan. ya. Oh, salah rumah itu namanya Ai Ting Ting ada lagunya. Apa itu? Salah Alamat alamat. palsu. Alamat palsu. Akan gendam dong. Jadi gitu. Ya nanti dibahasnya. Jadi gitu Mas Sopi. Jadi lebih kepada kekerasan yang namanya semacam seksual dan emosional. Kekerasannya tiga bentuk, ada fisik, kemudian ke psikologis, kemudian seksual dan penelantaran rumah tangga. Jadi Empat toh, lebih Mbak. kalau empat ya. Jadi lebih ke itu. Kalau saat ini di Apa? rumah lebih ke kekerasan yang namanya ucapan-ucapan seperti Oke. itu ya, karena kan ketemu tiap hari. Jadi memang menurut sosiologi juga ketika kekerasan terjadi itu didasarkan pada karena seringnya pertemuan menimbulkan konflik, apalagi sekarang banyak PHK, terus kemudian juga kerentanan ekonomi, belum ada kejelasan dari pemerintah, vaksin juga belum ada, jadi pelampiasannya ke istri dan anak. Istri juga tingkat stres tinggi, akhirnya pelampiasannya ke anak kan Mas, yang berita dia membunuh anaknya itu, belajar Oke. sampai membunuh anaknya. Oke, jadi kita coba ambil kesimpulan dulu dari yang pertama topik tadi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ada empat ya, Mbak ya. Pertama Ada empat itu ya. fisik, itu sudah banyak yang paham bahwa itu ada kekerasan. Kedua adalah Iya. kekerasan verbal. Mm-mm. Dasar lu nggak laki-laki nggak bisa ngasih duit. Nah, Iya, kamu gimana sih kerjanya? Aku udah pusing kira, nah seperti itu. ya, Kamu tuh nggak pernah baik. Nah, itu membuat istri tambah stres karena dia sudah berusaha melakukan yang baik. Itu pengaruh banget oke. ke psikis yang akhirnya rentannya ke Yang anak. ketiga itu adalah Seperti itu. kekerasan seksual. Itu misalnya ketika istri tidak mau berhubungan Nah, dipaksa, ya ya ini secara kan? dewasa dia capek kan Mas? Ya Oke. dia nggak mau berhubungan. Nah, Suami tidak seperti itu. mau, kayaknya tidak mungkin. Aduh Mas Sofi ini saya minum dulu dah Mas. Keempat itu kekerasan, kekerasan apa tadi? Keempat? Penelantaran rumah tangga, jadi nggak dikasih gaji, nggak dikasih biaya gitu, istilahnya lu deh yang cari duit gitu loh, gue udah nggak bisa lagi lu cari duit. Biasanya sekarang makanya ibu-ibu juga dipaksa cari duit sama anaknya, laki-laki leha-leha di rumah gitu, Mau buang aja ke laut. banyak karena budaya patriarki kita kan laki-laki di atas perempuan, jadi dibenarkan oleh beberapa budaya, dia kan laki-laki nggak apa-apa. Jadi Betul begini, Mas Topi, nah betul. dalam empat itu fisik, verbal, seksual, penelantaran ini kalau empat-empatnya dilakukan oleh satu orang diapain enaknya nih, Mbak? Sudah nggak kerja, Didoa. sudah kasar, udah maksa, ya kan udah nggak ngasih duit, dan Mm-mm. empat-empatnya jadi nih. Nah, sekarang sudah dapat kita empat kekerasan rumah tangga nih. Kemudian Iya, dasar hukum yang kita punya negara ini melindungi korban-korban ini. Oke, sebelumnya kita rewind dulu. Korbannya ini kan tidak harus selalu istri ya, Mbak ya. Kan banyak nggak juga selalu istri. kejadian, bisa juga anak, bisa juga adik, bisa juga saudara ya, Mbak Mm-mm. ya. Atau suami. Nah, jadi uh,
negara ini sudah sejauh mana Mbak memberikan perlindungan kepada warga negaranya terhadap korban-korban KDRT, Mbak? Mm-mm. Ya, untuk saat ini negara menjamin dengan adanya pusat-pusat pengaduan. Di daerah ada pusat pengaduan, seperti di BPHN juga ada konsultasi hukum gratis. Ya, sekaligus saya menginfokan mungkin ada teman-teman yang belum dengar dimanapun berada, YouTuber dimanapun, bahwa di BPHN ada konsultasi hukum gratis. Jadi ya bisa langsung juga download di Play Store. Ini sekarang info aja Mas, Iya, izin. iya. Download di Play Store ada yang namanya LSC, Mbak, ya. download kalau bahasa Indonesianya apa, Mbak? Dicari. Salah. Unduh. Ya deh, unduh juga bisa. Unduh. Diambil di Play Store. Nah, yang tulisannya LSC, jadi membantu teman-teman bisa langsung online dari situ karena pandemi kan males keluar-keluar dan nggak boleh. Seperti itu. Buat sahabat pembelajar, bagi yang memang pernah mengalami atau sedang mengalami atau nanti mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan ragu-ragu untuk meminta perlindungan negara jika kira-kira membahayakan keselamatan. Ya, jadi betul. jangan dibiarkan dengan alasan saya sayang nih sama dia Ya. akan berubah. Karena biasanya nggak berubah ya, Mbak ya. Aib. Aib Nggak, yang itu malu. malu. Ternyata ada penelitiannya, Mas. Sekali melakukan kekerasan, biasanya dia terulang karena dia merasa dia berhasil. Itu ada penelitiannya. Oke. Itu. Ketika tadi kita bicara mengenai untuk korban supaya jangan diam ketika mendapat perlakuan. Sekarang kita bicara untuk para pelaku atau mungkin yang ada kesempatan nanti untuk melakukan kekerasan, bahwa ada hukuman buat pelaku KDRT. Nah, Ya, bukan melakukan apa nih Mbak? Pelaku KDRT di kita itu diancam hukuman apa nih Mbak? Ya, kalau kita diancam, kalau hukuman mati itu dia diancam penjara dan juga denda. Nah, Itu dendanya kalau apa itu? kalau sampai menyebabkan kematian. Kalau sampai menyebabkan kematian. Tapi ada juga kalau aspek yang tidak sampai menyebabkan kematian gitu, itu ya pasti ada hukuman pidana penjaranya, cuma lebih rendah gitu. Tapi untuk awal pasti dimediasi terlebih dahulu. Jadi ada tingkatannya, kita nggak langsung masukin penjara gitu, nggak, pasti ada dimediasi dulu, dikasih tahu dulu, terus ada visum, kita lihat juga. Makanya nanti ada pendampingan kesehatan untuk yang korbannya itu kita dampingi, di visum dulu. Nah, yang perlu diurgensi oleh pemerintah itu ini Mas, sebenarnya visum itu biaya sendiri apa gimana? Nah itu pemerintah lebih lagi kita mau kebijakannya untuk mementas ini kekerasan dalam rumah tangga ini melalui seperti itu Mas. Kemudian, nah sekarang ada nggak Mbak kaitannya antara KDRT ini dengan pandemi corona? Karena kan tadi dibilang banyak PHK karena corona ini, ya kan? Banyak yang akhirnya di rumah saja, pendapatan menurun. Baik yang pedagang-pedagang pun, yang kelas menengah yang berdagang pun mereka pendapatannya menurun karena orang pun membelinya jadi jarang, ya kan Mbak ya? Nah, ini apakah Mbak punya data atau apa gimana mengenai peningkatan KDRT dengan adanya pandemi ini Mbak? Oke, Nah, Mbak tadi 2019 ada nggak Mbak data kekerasan di Indonesia Mbak? Ada ini 2019. Berapa dia? Sekitar 531, 500-an. 2019 500. Ya, 500-an. Sekarang baru sampai September 2018. 2000 ini ya. Ini kagak ngadi-ngadi naiknya ini. Banyak banget kan? Gila nggak? Ya ampun, kasihan sekali. Makanya kasihan banget Mas. Serius kasihan banget. Dan mereka kan di rumah nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, handphonenya diambil. Dan ini nyata banget karena temanku juga barusan sharing, lakinya, jadi bahasa kita ya, lakinya juga di PHK, terus kemudian dia nggak bisa telepon ibunya, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, jadi dia pura-pura nganterin anaknya mau les, ketemu saya dan dia cerita, tanpa disadari lakinya mulai tuh stres, nggak ada pelampiasan, nggak ada kesibukan, mulai dari kata-kata akhirnya nonjok dia, ya maksudnya nampar lah. Undang-undang sudah ada, data sudah ada, terbukti bahwa pandemik ini membuat KDRT naik, Mbak. Penerapan undang-undang KDRT ini ada tantangannya nggak, Mbak? Atau halangan atau kendalanya di Indonesia, Mbak? Apa yang membuat, karena berarti penerapan UU KDRT ini mungkin belum maksimal, belum optimal, Mbak, ya? Kira-kira apa yang membuat ini belum maksimal, Mbak, gitu? Yang pertama, yaitu budaya patriarki itu turun-temurun. Ya, adat istiadat itu turun-temurun dari dulu kakek nenek buyut kita. Pokoknya istri ngurusinnya dapur, rumah, ada perceraian juga, lu nggak bisa jaga laki lu ya,
Nah, selalu istri yang disalahin. Anak sakit demam, aduh mama, saya nyari duit, kamu sih nggak jagain anak, anak jatuh, pokoknya istri ya salah. Intinya satu, budaya patriarki yang tantangan besar bahwa harus ada edukasi-edukasi bahwa kesetaraan gender itu penting, bahwa saat ini perempuan punya hak. Yang kedua adalah pemerintah memang terfokusnya lebih ke infrastruktur. Jadi pemerintah lebih melihat bagaimana mereka itu membenahi pelakunya. Padahal sebenarnya juga perlu dibenahi korbannya. Sama kayak kita lihat misalnya nih, Mas, saya kasih ilustrasi. Ada rumah kebakaran. Nah, sebenarnya yang mau diselamatin itu kita yang di dalam rumah beserta barang-barangnya atau orang yang melakukan usaha bakar rumah kita. Kalau ada orang mau bakar rumah kita dan udah terbakar nih, kita nyelamatin diri kita yang di rumah, yang dengan barang-barang, atau siapa yang bakar rumah gue tadi? Siapa yang Selamatin dulu ya, selamatin dulu ya. Iya, makanya kita harus selamatin dulu. Sebenarnya korbannya juga harusnya kita manage dia pemulihan batin supaya dia bisa melakukan juga kepada yang lain bahwa dia pernah merasakan itu dan impact yang lain dia bisa mencegah lagi kejadian yang serupa gitu. Speak Kalau up. diputus speak up, kalau diputus di pelaku ya udah pelakunya muncul lagi nanti pelaku yang lain. Biasanya ada penyintas begitu sih gitu. Iya ya. Jadi gitu tadi. Dan kebijakan pemerintah belum menyeluruh untuk melihat bahwa sebenarnya dengan menyelamatkan kaum-kaum seperti pembentuk generasi bangsa ini, maka menyelamatkan seluruh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan semuanya gitu. Jangka panjang ya Mbak ya jadi ya. Karena Tidak kan, hanya sekarang. ya seseorang lahir dari seorang ibu, bukan bapak yang lahirin, ibu. Jadi ketika edukasi ibu, gini pinter, gue harus bentuk anak gue wanita kuat, mandiri, bisa speak up. Dia akan menjadi wanita yang ngomong ke temennya, nyokap gue bilang gini, atau mamaku ini hebat apa. Jadi dia nggak mau dipegang-pegang, juga nggak mau pelecehan seksual. Jangan sembarang ya mas gitu. Tapi kalau ibunya juga maaf kurang ngerti, kurang tahu, makanya itulah yang berakibat jadi lingkaran setan. Nanti kena nggak apa-apa deh dipegang bokongnya, nggak apa-apa. Itu kan pelecehan seksual, kekerasan seksual. Ya, Itulah itu. mas. Kurang lebihnya kayak gitu. Saling berkaitan sebenarnya Mbak ya. Nah, Ya. tantangan tadi itu berarti tantangan itu memang harus dikerjakan oleh semua pihak, mulai dari Harus pemerintah, dikerjakan masyarakat. semuanya, semua, iya. Itu, nah ini menarik nih. Jadi gini nih, istri selingkuh sama suami orang. Ya iyalah, masa suami dia sendiri. Nah, suaminya marah, mukul istri. Ini yang salah siapa? Siapkan aja bukti-bukti perselingkuhan gitu. Makanya bukan intinya gini, jangan melakukan kekerasan, penganiayaan fisik, psikis, seksual. Betul. Itu aja. Selalu di mindset kita, gue marah, atau saya marah nih Pak, saya marah nih Mbak ke kamu. Tapi bukan berarti marah itu ku tonjok ya atau iya nggak bisa menurut tetap kita patokannya Undang-Undang Nomor 23, kita punya landasan hukum. Ketika kamu melakukan penganiayaan dan kekerasan fisik, kamu salah, itu aja. Nah, itu dia. Nggak bisa diganggu. Berarti mau gitu. emosi, mau nggak apa, boleh, jangan. nggak boleh, nggak pernah, jangan pernah ada di pikiran. Nggak usah aneh-aneh dah. Kalau ke pelakor nggak usah aneh-aneh, jangan mancing-mancing ini. Soalnya kan jangan banyak ya. video-video, pelakornya itu diantem dikasih cabai itu gitu. Jangan biasakan, jangan biasakan. Segala suatu tindakan itu akan ada akibat hukumnya. Jadi ketika misalnya Anda bermasalah dengan hukum atau emosi, serahkan pada pihak yang berwenang. Ya, misalnya terjadi perselingkuhan, kumpulkan bukti, laporkan. Atau hal-hal lain yang jangan sampai malah bawa bumerang karena kita nanti. Betul, karena kita apa? Kita masyarakat berbudaya hukum. Whatever lah pemerintah kayak gimana. Yang penting kita sebagai pribadi mau melakukan hak dan kewajiban kita yang benar sebagai warga negara Indonesia. Udah, pegang aja terus itu. Salam NKRI. Nah ini ada nih, adakah perlindungan khusus jika kita melihat ada korban KDRT? Yang pertama ya, kita harus segera melakukan pertolongan darurat ya kan, pertolongan darurat baru. Yang kedua, kita coba mengajukan bantuan permohonan kepada dia ya, apalagi yang tahu ya itu tadi, kita mencoba melindungi dia dulu, melindungi dia apapun yang kita bisa untuk melindungi dia. Kalau kita udah tahu dia korban KDRT ya, jangan dibiarkan lari gitu loh.
melindungi dia selaku, karena ada di pasal 15. Coba dibaca nanti di pasal 15 Undang-Undang KDRT, setiap warga negara, semua warga negara berarti wajib untuk mencegah tindakan KDRT, melindungi, melakukan pertolongan pertama juga. Nah, seperti itu, Mas Sofi. Jadi wajib. Jadi jangan diam. Wajib sebenarnya. Dan ketika Jangan ada diam. orang, kan ketika suami misalnya pelaku KDRT-nya bilang, ini urusan rumah tangga gue, lo nggak usah ikut-ikutan. Itu biarin aja ya. Bukan nggak ikutan, Pak. Ya kita tetap bukan nggak ikutan, Iya. Pak, maaf. Nah, gitu. Maksudnya, Kita harus maksudnya tetap jangan pedulikan dia omong itu. Maksudnya terus aja kita Iya, bantu korban. iya. Kita bilang, Pak, maaf, ini nggak bisa kayak begini, Pak. Gitu. Iya. Tetap kita kasih omongan, bukan malah kita liatin diem gini. Itu sebenarnya jadi menormalisasi tindakan itu. Misalnya ada, membiarkan. Tika seksi banget sih kamu. Nah, kita ngomong, maksudnya seksi apaan, Bos? Gitu. Jadi kayak Iya. jangan gitu. Aku perempuan juga, Oh, iya. hargailah. Gitu. Tika lu cantik banget, seksi banget kayak cewek yang bisa atau apalah. Tapi kita kasih tahu dia jangan gitu. Itu berarti itu nanti kesannya masuk ke ranah seksual. Kamu Pelecehan, melecehkan ya. saya sebagai wanita. Saya dijadiin objek kamu. Objek kamu. Wah, Berarti ini bukan ini udah bukan KDRT lagi nih kalau begini. Pelecehan ya. Pelecehan seksual nanti masuk. Karena kan di kantor juga, di kantor-kantor juga sering terjadi ada kawan ngandung kawan kerja, gila cantik banget, aduh keren banget loh. Nah itu udah kayak aduh diobjekin. Nah sebenarnya itu makanya kita sebagai wanita juga udah istighfar gue gituin, jadi kadang gitu. Jangan didiemin ya Mbak ya. Jangan malah dibiarin. Ada apa kawannya negur ya, itu bini orang loh, jangan digituin. Kalau pengalaman pribadi. Kan kita harus mengingatkan, ya kan? Ada kawan yang godain, itu bini orang, jangan lo ejek-ejek gitu kan? Aku pernah. Iya kan? Laki-laki yang memang dia mayoritas pelaku KDRT ya Mbak ya? Temennya Pak Sofi ya? Ya, KDRT mayoritas laki-laki. Iya, mayoritas. Jadi bapak-bapak nih, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ada yang bilang. Pak Ho, senyum dong biar tema KDRT makin adem. Udah begini cetakannya, Bu. Agak bisa dirubah. Udah sih. Aduh Pak, maaf Pak. Kita kok jadi banyak. Ibu kagak lihat itu narasumbernya minumannya berwarna, ini hostnya putih, Bu. Gimana mau senyum? Kak mau tanya, kalau mau keren kayak kakak di atas gimana sih? Kagak bisa bawaan lahir, udah diem. Ngadi-ngadi, ini siapa sih nanya? Mamet aku remove dirimu ya. Udah mau makan siang. Tahu nih, udah mau azan pada keluar emang. Mas Sofi kok keringetan terus, Mas Sofi? Mbak panas di sini beneran, sumpah. Itu kebijakan lagi, Mas. Adem sih sebenarnya, cuma dari dalam panas. Ya sahabat pembelajar, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan jika mengalami kekerasan atau melihat sesuatu yang kira-kira KDRT, laporkan atau mediasikan. Jika korbannya kira-kira takut, beri motivasi agar mau melaporkan atau lepas dari lingkungan tersebut untuk kita mediasi ke arah yang lebih baik. Ya setidaknya kita bisa membantu mereka lah ya. Mbak Kartika, ada pesan nggak buat sahabat pembelajar nih tentang KDRT? Apapun yang ngerasa ngeganjel, coba dibicarain ke tempat yang tepat. Kalaupun punya teman deket, cari teman deket yang malah membangun kita, bukan malah membuat kita makin salah langkah. Ya kan, kadang-kadang ada temen ngomporin, udah lu ini aja break up atau apa. Padahal ada hal yang jadi di-compare ya teman-teman, antara agama, hukum pemerintah, sama kesehatan. Itu di-compare. Kalau saya sharing aja. Menurut kesehatan pernikahan dini ini nih di-compare. Jadi belajar melihat dari banyak sisi buat teman-teman semua yang tercinta di sini. Mbak Kartika, sampai jumpa lagi. Sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, yang pakai masker itu keren. Oke, Mbak. Bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pembelajar.